Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Yuri Haiga, spesialis neurologi. Saya Dr. Saraf yang berpraktek di Rumah Sakit Islam Siti Rahmah Padang. Pada hari ini, dalam rangka memperingati Hari Meningitis Sedunia, saya akan menjawab 5 pertanyaan dari sahabat Siti semua. Baik, pertanyaan pertama yaitu apa sih meningitis? Meningitis seperti dengan bahasanya, mening adalah lapisan dari otak, sementara itis adalah terjadinya peradangan pada bagian organ tubuh kita. Jadi meningitis adalah peradangan atau inflamasi yang terjadi pada selaput otak tersebut. Bisa di selaput otak atau di selaput medula spinalis kita atau kita kenal dengan sumsum tulang. Nah, sahabat Siti, apa sih gejala klinis dari meningitis itu? Gejala klinis dari meningitis yang pertama adalah nyeri kepala. Nyeri kepala yang sangat tidak tertahankan, yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Yang kedua adalah kita akan menemukannya kaku kuduk, bukan kuduk kaku. Jadi, pasien akan mengalami kesulitan pada saat menekuk lehernya untuk menyentuh dada. Yang ketiga adalah akan terjadinya demam, karena seperti yang kita ketahui, setiap terjadinya infeksi atau inflamasi pasti akan ada gangguan demam. Gejala lainnya yang bisa kita temukan adalah penurunan kesadaran, atau bisa ditemukannya ada kejang atau ada kelemahan anggota berat. Itu jika terjadi bertambah beratnya kondisi tersebut. Berikutnya, faktor resiko untuk terjadinya meningitis. Sahabat Siti pasti ingin tahu apa sih yang menyebabkan meningitis tersebut. Penyebab dari meningitis itu yang pertama adalah gigi yang berlubang, di mana gigi itu akan mengalami infeksi, akan menyerang ke sistem saraf pusat kita, ke lapisan mendingan. Yang kedua adalah infeksi di telinga, misalnya adalah keluarnya cairan dari telinga yang kita kenal dengan OMSK, atau biasanya karena peradangan di area sinus, atau juga karena daya tahan tubuh kita sendiri yang menurun, seperti pada penyakit autoimun atau penyakit HIV yang menyerang sistem imun kita. Baiklah, bagaimana seorang dokter untuk melakukan penegakan diagnosa? Maka sahabat Siti harus tahu, yang pertama seorang dokter pasti akan melakukan wawancara langsung ke pasien tersebut atau keluarga yang mendampingi. Yang kedua, dia akan melakukan pemeriksaan fisik dari mata sampai ujung kaki. Dan ketiga, dia pasti akan melakukan pemeriksaan penunjang, bisa itu dari darah atau dari radiologi. Dan juga seorang dokter pasti akan melakukan pemeriksaan lumbal fungsi. Lumbal fungsi itu apa sih? Lumbal fungsi adalah pemeriksaan cairan dari cerebrospinal atau cairan otaknya. Nanti di situ kita akan nilai apa sih penyebab meningitis ini. Sahabat Siti harus tahu bahwa meningitis itu bisa disebabkan oleh bakteri, bisa disebabkan oleh jamur, dan bisa juga disebabkan oleh virus. Nah, sahabat Siti, bagaimana sih pengobatan dari meningitis itu? Pengobatan dari meningitis tersebut berdasarkan dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh dokter tadi. Jika meningitis tersebut disebabkan oleh jamur, maka si dokter akan memberikan obat anti jamur. Jika meningitis tersebut disebabkan oleh bakteri, maka dokter akan memberikan antibiotik sesuai dengan bakteri yang menginfeksi. Jika yang disebabkan oleh virus, maka si dokter akan memberikan obat antivirus. Nah, sahabat Siti, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari meningitis? Maka sahabat Siti sebaiknya cek kesehatan giginya secara berkala dan melakukan pola hidup yang sehat, serta jika ingin bepergian ke daerah yang endemis atau banyak dengan kasus meningitis tersebut, sebaiknya melakukan vaksinasi. Sahabat Siti, demikianlah penjelasan saya terkait dengan meningitis.
Nah, jika sahabat Siti memiliki gangguan atau keluhan seperti yang saya sebutkan tadi, sahabat Siti bisa datang ke layanan kesehatan terdekat atau datang ke Poliklinik Saraf Rumah Sakit Islam Siti Rahmah. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.